Sifat kekanak-kanaan itu mengisyarahkan terhadap karakter hati manusia iso njaluk tok. Padahal tidak kita sadari Allah memberikan berbagai nikmat yang tanpa batas, yang Allah berikan dengan cara cuma-cuma. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila Syekh Ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masayikhihi wa ahli baitihi wa ila jami'i auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man ta'allama fi adil kitab. Lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fasal ke-158 Kitab Hikam yang membahas masalah tinggalkanlah sifat kekanak-kanaanmu. Sifat kekanak-kanaan itu mengisyarahkan terhadap karakter hati manusia iso njaluk tok. Padahal tidak kita sadari Allah memberikan berbagai nikmat yang tanpa batas, yang Allah berikan dengan cara cuma-cuma. Contoh, nikmatul imdad yang bersifatkan ar-Rahman. Ar-Rahman itu ada kaitannya dengan kebutuhan jasmani, ambekan, berbicara, melihat, mendengar, apapun. Darah berputar, jantung berdenyut, ginjal itu bisa memproses atau menyaring toksin, racun-racun yang ada di dalam tubuh. Coba ayo diangen-angen, regonya berapa, harganya berapa, sebandingkah dengan ketika saat Anda minta kaya tidak dikasih? Sebandingkah? Rabanding.
Pilih mana miskin tapi sampean ini keadaan tubuh sehat, kaya tapi loro-loron. Uang banyak, semua ada, makan sate gak berani. Melarat itu jenenge. Lho nggih. Bojone dijejer-jejer 5. Gak iso koma. Wong Jawa niku ngarani muspro. Dunya sampean iku berambrah-ambrah, melimpah ruah, setruk. Ana mobil ya gak iso nyetir. Saking sugihe pesawat duwe, sepur duwe. Tapi latang-latang ning omah dadi kembang bayang. Gimana? Pilih ngoten sampean? Lah ya kuwi. Ya Allah, kita kadang-kadang gak nyadari. Sampai disindir Allah di dalam surah Ar-Rahman berkali-kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuman tukadziban. Berapa nikmat lagi yang kuberikan padamu tapi kau mendustakan. Artinya mendustakan itu jenengan lali, gak eling kalau semua itu milik Allah. Lah itu sifat kekanak-kanaan. Tinggalan bro, tinggalan. Sebab jikalau tidak mau kau meninggal sifat kekanak-kanaan tadi, maka ibadah selama umurmu mardudun, ditolak. Mengapa ditolak? Karena ubudiyahmu, kumawulomu terhadap Allah itu hukumnya tidak sah. Karena keganjel dengan perkara-perkara selain Allah yang kita hak itu tadi. Ingat, dikatakan kita akan menyamakan diri kita kepada Allah manakala di dalam diri ini ada rasa kalau diri ini yang bisa ini, bisa itu. Menyetarakan diri kita pada Allah tapi kita tidak la yash'urun, enggak terasa. Barang siapa yang menyetarakan dirinya kepada Allah, maka jelas-jelas mereka itu mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang lebih hebat. Nggak terasa toh? Oh, kok gak aku, gak selesai masalah itu. Kok gak aku, gak dadi masjid iki. Kok gak aku. Wis. Bro, tinggalan kekanak-kanaan sifat seperti itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ngaji gak usah suwe-suwe. Sak makola jelas diamalkan beres. Bon. Iku mau pembukaan makolah. Faslun at-tufulatu utawi iki fasol kang rangake sifat kekanak-kanaan. Mata kunta kapan ono sira iku ida a'taita
tatkalane ida a'taita tatkalane diparingi sira basatoka mongko seneng sira apa al atau peparing kala wau sewaktu-waktu semongso suatu ketika kapan hari ketika permintaanmu itu diberikan oleh Allah basatoka hatimu senang. Tidak cukup senang, kamu kecolongan nafsu iktimat, ngendel ke lakumu. Oh, kok gak aku wiritan mang gak hasil. Karomah iki jari Gus karomah. Kata Mbah Yai, iki karomah tujuannya untuk menghasilkan satu tujuan. Tidak hanya tujuan satu, 77 tujuan hasil. Jikalau mau mirit iki, diwirit tenan Pak. Lundelalah waktu ni Gusti Allah awe muncul iktimat ning ati. Iktimat itu ngendel-ngendelno wiritane. Kok gak aku salat ngono mlebu neraka aku. Loh kok gak aku selalu taat ngono mlebu neraka. Niki lho Pak ganjelan. Inilah ganjalan atau hijab atau penghalang hatimu terhadap Tuhanmu. Jadi apa yang kau angan-angan saat di dunia, surga itu ternyata tidak pernah kunjung kau dapatkan. Karena di dalam hatimu telah terhalang oleh syirik khafi, termasuk di dalamnya yaitu iktimat. Bahasa di dunia, jangan harap kau bisa liqo pada Allah jikalau kau masih ngendel-ngendelne hatimu dengan kholwatmu, ngendel-ngendelne atau apa rek ngendel-ngendelne Mbak, mengandalkan kok aku dzikir ribuan ini gak bakal nur makrifat dinyalahkan Allah. Mbok nian. Tadi saya katakan, jangan harap hatimu akan bisa sampai pada Tuhanmu manakala kau masih dalam hati menyandang iktimat. Ini termasuk sifat kekanak-kanakan. Sehingga ketika saat Allah berikan nikmatul imdad bersifatkan jasmani, bangga Pak, saweneng. Tapi waida munikatan tatkalane den cegah sira ya qabdo kamangka dadi susah sira nyusahake ing sira apa almanu perkara kang nyegah. Tapi jikalau tidak Allah kabulkan apa yang menjadi permintaanmu tadi, hatimu gelisah, hatimu susah. Kira-kira Mbah Yai gak keliru oleh kei wiritan tarerek. Katanya tak wirid 4.444 sholawat napa niku nariyah niku lho dijamin hasil. Kira-kira Mbah Yai gak keliru kei wirid ta, kok malah tambah adoh. Wis penyono-penyono nih macem-macem, susah hati sampai gelisah.
Bagaimana keadaan hati jikalau ada dua macam, hasil seneng, gagal susah, ya fastadallah mongko nuduhake bidzalika kelawan mengkono-mengkono dua hati tadi, senang dan susah, iku ala thubuti tufuliyati kai ngatasi tetepe sifat kekanak-kanaan ira. Jikalau dalam hati kita senang sebab Allah berikan dan susah jikalau Allah tidak berikan, iku tetanda kalau hati kita pertama masih hati yang kekanak-kanakan. Bahasa kekanak-kanaan itu yang niku wau lho. Sik krana sakliyane Gusti Allah. Ngoten. Satu. Nomor loro, menduduhkan apa itu? Menandakan apa? Dua hal tadi di dalam hati. Wa adami sidqika, lan ora anane ketemenane fi ubudiyatika ing dalem kumawula ira ilallahi maring Gusti Allah. Nomor loro iki Pak yang harus kita betul-betul perhatosake. Menandakan ketidakadanya Anda itu nyembah dengan benar. Lho niki lho maksudnya. Walaupun jenengan umurnya sudah 70, walaupun jenengan alim ilmu segala-galanya, walaupun Anda punya derajat di atas manusia yang lain yang setinggi-tingginya, walaupun Anda nasabe Kanjeng Nabi, wis ah, roha. Mesisan tutuk pucuk. Tetep ubudiyahmu iku krono gak bener, di mata Allah semua amal ketolak. Wong ngono kok jarene wani nyapaati. Gering Pak aku krungu swara ngoten niku. Ngerti gering? Kademen kula. Ya Allah, tapi memang iki tondo-tondo akhir zaman hadis Kanjeng Nabi memang ngoten. Di antaranya banyak yang mengatasnamakan ulama atau dzurriyyah Rasul yang mengajak umat ini untuk menyembah berhala. Itu. Wis sikap sampean sikapi dhewe wis. Asarhu sarai piye? Faida sa'alta mongko tatkalane njaluk sira Allah ing Gusti Allah sayan kelawan suci-wici fafariha mongko demen seneng bangga apa kalbu kati sira li annahu krana sak temene banggane atimu kuyu tika sebab diparingi ira niki. Wong nek ngibadahi di mata Allah itu durung sempurna, kumawulane durung sempurna. Kumawula sempurna itu apa toh? Ya hatimu duduk di tajalli. Inilah kesempurnaan kumawula. Mesti senang, bangga hati ini kalau hasil maksudnya. Wa khazina lan susah, dadi susah apa qalbu kati ira li annahu krana sak temene susah iku layuk tika ora den paringi ira. Hati akan terasa susah, gelisah, gak nyaman tatkala apa yang jenengan pinta itu tidak dikabulkan. Apapun niki permintaan lho Mbak ya, apapun mulai A sampai Z permintaan tanpa kecuali nek ditolak dening Allah jadi susah. Ini termasuk salah satu tanda
kalau hati kita itu masih hati pertama masih kekanak-kanaan, kedua menunjukkan bahwasanya pengabdian kita itu salah tujuan. Mestinya fa'budu madhepo sira atimu ing urip iki keliru. Fa'budu iku madhep sira ma ing apa ya zalu kang ora leren-leren apa ma al mauta ing perkara mati. Ternyata selama ini kita nyembah ning perkara mati. Perkara mati. Makhluk disebut makhluk ikulah perkara mati. Al maut ay adamun, perkara yang sejatine gak wujud. Makanya wis ndang tinggalan masa-masa seperti ini, tinggalan. Masuklah ke masa di mana Anda itu ubudiyah, kumawulo, penyembahan Anda betul-betul menyang gesang, menyang hidup baru. Wis bar ngono terus mati ya ora apa-apa. Dan jane parane nanti nek gak mati. Anda kita semuanya nunggu jatah kita. Masa-masa ayamillah, beberapa hari ketuhanan, yaitu hari kematian. Itu pasti. Udah kita isi hari-hari sisa umur kita ini dengan menyembah dengan yang benar. Fadzalika mongko utahi mengkunu perilaku ndukur mang, apa perilaku kanak-kanakan, perilaku nyembah sing keliru sing den sembah. Wis aku takon wong Islam sak dunya, Anda sholat menghadap kiblah Ka'bah di Masjidil Haram, Anda nyembah batune sing mati iku apa nyembah Al Hayyu iku apa piye? Jawab ning atimu dhewe-dhewe. Kalau Anda menyembah batunya berarti salah sasaran. Salah sasaran. Kalau Anda salah sasaran, mesti kui akan ngegung-ngegungno watu iku. Ora percaya nek sampean watu. Budhalo, gak ada duit, tak sangono. Tak sanganono. Loh, sapa ngerti? Gusti Allah nak dina dadi presiden moro gratis kabeh. Lho sapa ngerti? Jare wong ben bebek ana wali liwat. Lho. Sumpah Pak watu. Kula nggih ditakoki rencang kula kriyan. Kelas apa, Gus? Jawaban sing bener ya. Iya. Apa sebabe Ka'bah iku kok watu? Kula nggih takok dhisik. Jawabku teko Kartolo apa sak temene? Wis karo-karone? Iya. Kula jawab, umpama onde-onde ya kabeh jupoki, ngoten. Oh, ngoten. Mohon maaf lho nggih, mohon maaf. Secara hakikati orang tidak akan bisa memandang Allah selama orang itu masih terkejabi selain Allah. Titik wis. Dadi ya duduk watu ya duduk onde-onde, bukan onde-onde juga bukan batu. Wis, jawabku ngoten, Bro, ngoten. Meneng ae ngoten, dingen-ngen. Terakhir ngomong gak enak tapi tak nggo enak mawon. Ngeten.
mulai kapan awakmu gendeng? Lah wis gak enak toh? Tapi tak nggo enak mawon. Mulai kapan awakmu gendeng son? Aku jawab. Sing jawab aku iku akan menimbulkan pertanyaan di dalam hatinya. Ngeten. Mungkinkah orang yang buta itu bisa mengatakan orang lain itu buta atau tidak buta? Saya ulang. Mungkinkah orang yang buta, si A ini buta, tahu bahwa si B itu buta atau tidak buta? Dan atau mungkinkah si A tidak tahu si B itu buta atau tidak buta padahal si A itu tidak buta? Jawabannya ya sederhana. Nek si A buta ya gak mungkin tahu si B itu buta atau tidak buta. Nek si A tidak buta maka akan tahu mesti si B itu buta atau tidak buta. Ya itu jawabannya. Oh, mantu mantu ain. Sampai seprene durung takok blas. Pun doamu badan itu. Pun. Fadzalika mengko utai mengkunu dua keadaan tadi iku alamatun tondo, iku alamatu kolbin, tondone ati laya zalu kang ora gengsir apa ati, ora gengsir muta'athiron ing perkara kang nglabeti bisyahwati kelawan syahwat. Ketika dua hal itu masih ada di dalam hati kita, Pak, dua hal senang dan susah, iku miturut sarah niki, iku tetanda bahwasanya hati kita itu masih terpengaruh oleh nafsu syahwat. Diri syahwat kesenangan bangsa manusiawiyah. Yes, iki. Fahadha mongko utawi iki iku. Maneh sing nomor loro tondone. Iku ya dulu nuduhake apa hadza bi anna ibadatika kelawan sak temene ibadah ira iku lam takun ora ana apa ibadah ira iku sahihan bener. Wis rungokno. Jika kemalan ngelokno wong kepet tae, ket salat titik isuk ae wis ngoilokno wong kae kepet. Ora salat. Sik tabruk grabaken sik. Lewat makalah ini sarah ini mengatakan siapapun kita alimo kaya apa bacaan Quran panjenengan, ya dah. Tatkala waktu salat hatimu kok yo masih kekantilan sifat kekanak-kanakan, lam takun sahihatan, durung bener ngibadahmu, salatmu sik rusak karena belum mencapai terhadap kemakrifatan Allah. Nikilah Pak yang harus menjadi buah pikiran yang termahal bagi kita sebagai umat Islam khususnya. Mestine koreksi diri. Ndak kebanyakan kita itu ngoreksi orang lain. Kayak gak salat dadi apa? Padahal kita sendiri salatnya belum benar. Nek waktune wis jangkep Pak, syarat rukune miturut syariat ya wis tercukupi, tapi hati kita masih menyandang syirik, iku disebut wong sing nglakoni laku ngibadah kang durung bener, belum benar.
berarti alias salah. Terus bagaimana sikap kita ketika kita keadaan seperti ini? Khusus bagi panjenengan yang belum mau hatinya menerima risalah dinul haq yang Rasulullah sampaikan, ndang cepet terimoan. Kalau sudah Anda terima, pelajarono. Kalau sudah paham semua apa yang dimaksud untuk bisa menanggalkan sifat kekanak-kanaan, lidzalika krono arai mengkunu oleh sebab itu aksir ngekeh no siroh minal dzikri saking dzikir fi kulli ibadatin saking saben-saben ibadah. Nek wis tata ngelmune, lakune wis paham, udah berzikirlah Anda sebanyak-banyaknya terus menerus di dalam setiap ngibadah, baik ngibadah murni atau tidak murni. Yang dimaksud zikir di sini adalah wahwa utawi zikir, wahum utawi azkar iku dzikrus sirril asrar hatta fana idzikri. Niki maksudnya yaiku sing dimaksud zikir kesadaran yang ada dalam hati Anda bahwasanya Anda itu tidak ada, Anda itu gak melu-melu kerja, Anda itu tidak ikut-ikut yang nandangi segala hal apapun. Terus sinten sing nandangi? Wahuwa al-wahidu, dialah Tuhan yang maha, kata Rasul di dalam surah Al-Kahfi, yaiku ilahukum ilahu wahid, Tuhan kita semua Tuhan yang maha esa. Kesimpulan, enak wis ngaji ora usah suwe-suwe. Sifat kekanak-kanaan itu sudah warak Pak kita. Nggih? Mulai akil balik sampai umur berapa kita sudah belenger. Selama itu kita ngibadai muspro, tak ternilai di mata Allah. Udah, tinggalkan dengan cara udah terimalah apa risalah yang Rasulullah sampaikan khusus di jalur dinul haq, lalu pelajari. Pondok Jaya Baru menyiapkan fasilitas setiap Ramadan tanpa dipungut biaya apapun. Kalau Anda tidak mau, oke, waktu nggak ada, Pondok Jaya Baru juga memberikan fasilitas berupa kitab. Sing kitabe sekarang habis. Tenang mawon, tenang. Khusus edisi pertama ini masih kami revisi, artinya kami cantumkan ayat dan Qur'annya. Sampai ben gak buka-buka kitab, buka-buka Qur'an. Wis tinggal duduk manis mawon. Pelajaran iku ora usah ngenteni, tidak usah menunggu Ramadan, pelajari di rumah. Gampang nyantol samenku, karena bahasane iki bahasa paling sederhana. Paling sederhana. Wis itu. Kalau Anda mau, setelah itu barulah temukan ilmu yang Allah pahamkan dalam hatimu dengan laku yang kami sebut sebagai uzlah atau khalwat. Disitulah perbanyak dikir-dikir yang masalah dikir tadi saya jelaskan di dalam kitab tersebut. Titik. Wis ana sing takok, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ini saya lagi galau Gus. Nah, galau. Karena pemahaman saya yang mungkin dangkal Gus ya. Jadi ini agak melenceng sedikit dari keterangan Gus. Begini Gus ya. Itu kan saya memahami bahasanya ruh itu sirullah, rahasia Allah. Kemudian kalau nyawa itu Gus nyatanya Allah. Berarti Allah berada dzahirun wa batinan dalam jasad kita, raga kita. Ini katakanlah dihuni Allah, ada Allah. Nah, pertanyaan saya begini Gus, mohon maaf yang banyak Gus, ini melenceng betul Gus. Nah, itu ada orang yang menurut pengakuan Gus, itu nyebal dalan Gus, artinya dia mencari pesugihan, sekutu dengan iblis, akhirnya babi ngepet Gus. Mohon maaf ya. Dia itu ketika dia karena dituntut oleh sang istri kalah bersaing dengan tetangga-tetangga, akhirnya dia mencari pesugihan babi ngepet. Setelah dia mencari pesugihan babi ngepet Gus, akhirnya itu perjanjian. Setelah perjanjian, rohnya itu ditahan sama iblis Gus, baru jasadnya dimasuki iblis, kemudian pulang. Dia tidak seperti suaminya lagi. Jadi karakternya karakter iblis Gus, akhirnya bisa ngepet. Lah, pertanyaan saya, kalau roh itu Allah, kalau nyawa itu nyatanya Allah, kenapa kok bisa dikuasai iblis Gus? Itu Gus pertanyaan saya. Mohon maaf yang banyak, saya lagi galau Gus, ini lagi berpikir, setelah itu mules terus Gus. Mohon keterangan Gus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain golongan-golongan ahli syuhud, pasti dia suka bermain di jalur muhadharah dan mukasafah. Golongan inilah yang kami sebut sebagai ahli hijab dan tidak berlaku kaidah nopo sing sampai no buat orang ini. Dari pertanyaan kalau semua itu diliputi Allah, mengapa selain Allah yaitu iblis bisa mempengaruhi lah gitu toh? Ini jawaban hanya berlaku bagi orang-orang yang hatinya belum sampai di jalur golongan musyahadah, golongan ahli syuhud, nggak bisa. Sehingga di situ berlakulah hukum sebab musabab. Pasti iman adanya santet, gitu. Pasti ngimani terhadap selain Allah. Kalau hati sudah jatuh ngimani kepada selain Allah, padahal Allah katakan la yanfa'u malakum dzarraw wala naf'a, selain daripada aku itu sebetulnya itu tidak bisa mendorong kamu untuk mendapatkan manfaat atau mendatang atau mencegah mudarat. Terus bagaimana status ayat ini? Ternyata jawabannya khusus bagi ahli syuhud. Jangankan iblis, wong dirinya sudah tidak ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada akan bisa mempengaruhi yang ada? Gak mungkin lah Pak.
berhubung kita sebagai ahli hijab memandang makhluknya, maka kita akan beriman kalau manfaat itu datangnya dari makhluk dan makhluk bisa mencegah dari suatu mudarat. Bundelane karena hati kita memandang makhluk, itu persoalannya. Jikalau hati panjenengan sedaya iku sudah memandang bahwasannya sebagai aktor annal fa'ilah wallahu ta'ala, beda, nggak berlaku lagi yang namanya iblis, nggak berlaku doa ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah nggak berlaku bagi Anda karena Anda sudah tidak ada. Tinggal sekarang pertanyaannya gini, gimana caranya kita nggak ada pengakuan wujud? Hanya itu. Kalau itu sudah kejawab di dalam hati jenengan dengan riyadhah lan zikir yang tidak ada putusnya, itulah maka iman di dadamu terhadap selain sesuatu yang tidak bisa kami sebut, yaitu wahid atau ahad, Anda akan bebas. Otomatis Anda tidak akan bisa terpengaruh dengan rayuannya istri. Wis mboten bingung urusan babakan-babakan nikmatul imdad yang bersifatkan ar-Rahman. Imdad niku nikmat yang Allah siapkan kelangsungan hidup dunia ini, Pak. Niku nikmatul imdad. Jadi kalau sudah duduk hati jenengan ini di golongan ahli suhud, sudah tidak berlaku pertanyaan tadi. Artinya tidak berlaku iblisnya ora enek kok. Jangankan iblis, dirinya sendiri sudah tidak ada. Kita itu nyunsep Pak. Jatuh bangun itu persoalannya yang paling mendasar adalah jasmani kita masih berinteraksi dengan dunia ini. Persoalan yang paling mendasar. Padahal kalau Anda sudah betul-betul masuk di dalam alam akhad, boten niku. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada itu bisa menyebabkan Anda lalai terhadap Allah? Nggak mungkin toh. Bagaimana mungkin ketika Anda sudah masuk di dalam alam musyahadah, di mana selain daripadanya itu tidak ada, apa mungkin bisa mempengaruhi hati Anda? Lah untuk mencapai di makom itu, akthir, terus menerus lakukanlah yang namanya dzikir tersebut. Nantilah dzikir sampai ilang-ilang dewi. Pengakuan dzikir ya wis ka ono, sudah tidak ada. Nah, di saat posisi Anda seperti itulah Pak, yang kami maksud orang yang gila terhadap Tuhannya. Disitulah nanti mungkin ada kalimat galau tadi mungkin ya, galau. Bon, jadi itu pertanyaan hanya berlaku pada ahli hijab, bukan ahli suhud. Lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Hanafi saking Tulungagung, Gus. Kula galau yang kedua niki. Saestu. Dari pertanyaan niki kula badhe cerita sing mendetail napa asal, Gus? Nggih, monggo ringkes mawon kesimpulan. Kesimpulannya ngeten mawon. Kula menjalankan Sirul Asrar niku kirang langkung nggih 2 tahun niki. Kula nggih sampun napa niku awal-awale niku nggih kados Gus ciraosaken niku dina apa digodha kalih bangsa-bangsa Sirang Genah ngoten niku lho. Terus nggih nate ngraosaken napa niku rasa sing kepenak teng puser. Niku terus naik dugi tenggorokan mriki, Gus. Terus beberapa bulan kemudian niku sewaktu bangun tidur niku kula bingung. Raos kula niku kok ical, Gus. Dalam kebimbangan niku berbulan-bulan kula terusaken dikir Sirul Asrar niku malah sakit teng dada niku. Hawa sing adem niku malah menyebar. Dalam kebimbangan niku kula mimpi kepanggih kalih jenengan. Kula niku tanglet, kula niku pun musul napa dereng. Tapi jenengan niku namung napa mesem mawon. Terus kinten-kinten akhir Ramadan menika nggih bulane niku napa niku harine kinten-kinten malam 27 nggih. Ketika kula tak napa niku sampun tawasul terus kula mboten dzikir Sirul Asrar malih namung mendel mawon. Ketika niku enten suara napa niku mendengung. Ketika mendengung niku kula diperlihatkan napa melihat langit. Melihat langit dalam keadaan di malam hari yang terang. Kula di teng mriku wonten garis hitam naik ke atas, kula niku dituntun menuju ke suatu titik putih ngoten. Ketika garis niku sampun dugi titik putih, teng jidat kula niku nggih kados natap ngoten, Gus. Terus kejadian puasa terakhir nggih. Rumaos kula niku ketika kula nglilir niku perut kula niku kok enten suarane assalamualaikum ngoten to, Gus. Terus dodo niki malah sing jawab waalaikumsalam ngoten. Sing kula tanglet niku teng jero kula niki napa sing setunggal, sing kaping kalih kula niki pun musul napa dereng ngoten, Gus. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai kisah cerita si A si B juga enggak sama. Dan sing gawe perjalanan cerita ya urip iku dhewe. Tidak mungkin si A itu juga sama dengan si B, belum tentu. Kisah-kisah yang dia alami juga tidak sama. Itu cocok ambek dawuhipun Allah bahwasanya Allah iku bersifatkan jais, wenang, memperjalankan hambanya yang tidak sama. Dan itu termasuk la ayatal liqaumi yatafakkarun, tondo kekuasaane Gusti Allah. Bon. Pertanyaan pertama, apa iku? Apa yang ku alami itu sebetulnya?
Kedua, apakah kami sudah wusul? Pun jawabannya pertama ngeten. Janganlah kau kira yang namanya innan nafsa la amaratum bisu iku ridho si salik ketika suluk dengan tujuan mendekat dan bertemu Allah. Tidak akan pernah. Ingat, taqaddama perkara yang sudah Allah jelaskan di dalam surat Al-Hijr ayat 3839. Apa komitmennya nafsu atau iblis? Izinkanlah saya ya Allah, Adam dan keturunan anak Adam seluruhnya kami sesatkan. Allah jawab bagaimana? Monggo, silahkan. Tapi satu hal ya Allah yang tidak bisa aku sesatkan, siapa? Wa minhum lan iku setengah saking wong sing ora bisa atine den plesetake al mukhlasina, yaiku pira-pira wong sing jenengan pilih. Niki sitok-tok iku. Siapa al-mukhlasin? Merekalah yang hatinya sudah tinggalkan alam kasaf, alam mukhadharah, alam mukasyafah. Dia sudah manjing di dalam alam musyahadah. Ada ciri-cirinya. Orang wusul itu juga ada ciri-cirinya. Saya kasih tahu alamat tanda-tanda hati kalau sudah wusul itu begini, Pak. La yarawna li anfusihim syai'an. Perkara wujud yang disebut mukawwanat atau makhluk termasuk diri kita, apakah ikut disebut ruh atau jasad, itu renek. Gak punya hak untuk bersifatkan wujud, alias gini, ketika jenengan niki melakukan sesuatu perkara atau selain diri Anda makhluk lain melakukan suatu perkara, tampilannya wujudnya makhluk yang melakukan itu di dalam hati jenengan sudah nggak ada. Yusyahid annal fa'ila huwallah ta'ala, justru di dalam hati jenengan ada isbat, penetapan, pengukuhan, pengakuan bahwasanya sang aktor, basa Jawane urip, basa Qur'ane ahad, itulah sebagai isim fa'il atau sang pelaku. Loh, rasa kemakhlukannya menetapkan keakuannya Allah ini rene. Lah terus siapa yang merasakan dan yang dirasakan? Satu tunggal, satu pelaku. Sederhananya ngeten, Pak. Kalau ngacu dari jawaban materi kita, jenengan sudah tinggalkan sifat kekanakan. Berarti ketika saat perkara yang tidak diberikan Allah, hati nggak susah. Perkara yang diberikan Allah, hati sampean tidak senang. Artinya apa? Perbedaan antara dua hal, senang dan susah, itu nggak ada. Yang ada hanyalah ketentraman. Alladzina amanu wa tatmainnul qulub bidzikrillah.
Beliau-beliau itu mendapatkan hati yang tenang itu disebabkan bidzikrillah. Selalu dia itu hatinya ingat pada Allah. Maksudnya bukan sing ingat itu makhluknya bukan loh Pak ya. Ampun salah paham. Nek sampean masih mengakui hambane sing berzikir yang ingat, berarti masih ada dua. Bukan itu maksud saya. Yang disebut wusul itu bukan itu. Antara yang ingat dan yang diingat itu pelakunya tunggal. Ini tondo-tondo wusul. Kalau pertanyaan yang pertama tadi Pak Bu, apa yang Allah tampilkan Anda rasakan? Apakah pertanyaannya keakuan diri Anda yang berlaku di situ sebagai makhluk ataukah sudah lenyap? Kalau diri kita makhluk yang berlaku yang merasakan ning udel iku mang rasane anyes, terus ning dodo mang yo panas, kok makhluk sing muncul berarti namanya kasab suwari. Apa? Kita masih dihadapkan di alam mukasafah. Tapi jikalau di dalam diri jenengan itu sudah tidak berlaku yang namanya keakuan hamba, diri hamba, monggo yo gak ono panas. Ora enek panas. Maka itu disebut kasab maknawi. Apa kasab maknawi? Posisi Anda itu sudah tidak bisa lagi dikejar-kejar oleh hawa nafsu karena posisi sudah di musyahadah. Ya iki engko keluar lagi, dikejar lagi, masuk lagi. Keluar lagi, dikejar lagi, masuk lagi, gak dikejar, ditunggu ae, keluar lagi, dikejar lagi. Begitulah Pak proses fana dan kamil itu di situ. Yeah. Satu kali lagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Indriyorejo Gresik, Gus. Ini saya bertanya. Saya itu ketika berangkat ke majelis ini beberapa kali itu saya sering beberapa kali saya terkadang diajak ngomong, ada yang ngajak ngomong gitu. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus saya tanyakan di majelis ini. Ternyata setelah sampai di majelis ini pertanyaan itu sudah kebetulan dibahas juga. Itu yang pertama. Jadi ketika perjalanan itu saya ada pertanyaan, ternyata sini sudah dibahas. Yang kedua, ketika si salik ini sedang suluk menuju wusul ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita dihadapkan dengan alam mukasyafah. Nah, kebetulan saya ini kalau diajak ngomong di khalayak ramai untuk menjelaskan dinut tauhid, terus terang saya masih belum mampu. Tetapi di alam mimpi Allah memperjalankan saya bisa menjelaskan yang saya awali dengan penjelasan sebuah nama. Ketika sudah bisa menyebut sebuah nama, pasti taulah wujudnya, dan terus penjelasan-penjelasan itu. Saya menjelaskannya itu di banyak orang, di khalayak ramai. Dan orang yang saya jelaskan itu tertawa, tapi saya tidak merasa kecewa, tidak sedih, karena yang saya rasakan yang tertawa, yang tersenyum itu Allah menurut saya. Ini penjelasannya bagaimana, Gus? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Inilah Mak. Pertanyaan pertama itu mendidik terhadap hati kita supaya tidak ada iktikad
keyakinan bahwasanya manusia itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Pertanyaan tadi. Yang kedua, justru menunjukkan bahwasannya segala apapun yang terkandung di dalam hati manusia hanya Allah yang tahu. Apakah itu dirahasiakan ataukah itu tidak dirahasiakan, sama saja. Dari pendidikan tauhid ini supaya Anda tidak beriman pada makhluk, supaya hati Anda tidak bersaksi dan mengimani sumber apa jawaban itu dari makhluk. Justru malah mendidik kepada kita untuk bersikap seperti apa yang Rasulullah pernah sampaikan, yang berupa innama ana basarum mithlukum. Aku iki podo ambek awakmu rek, podo makhluke. Gak selayaknya lah makhluk itu punya sifat digungne. Tidak selayaknya lah manusia itu memiliki sifat agung, sifat mulya, sifat puja. Oleh sebab itu, jangan kau memuja pada makhluk termasuk diriku, kata Rasul, tapi ilahukum ilahu wahid. Pujilah, pujalah, sembahlah siapa yang aku sembah. Siapa dia? Yaitu ilahu wahid. Ilahun wahidun. Tuhan yang Maha Esa. Keesaan Allah inilah Bapak Ibu yang mestinya umat manusia hatinya harus bisa untuk bertemu di situ. Walaupun taruhannya itu sangatlah tidak ringan. Ada dua syarat Allah memberikan terhadap kita untuk bisa sampai pada ahad yang tertuang di dalam surat Al-Kahfi, falyamal amalan sholihan. Terus meneruslah hatimu selalu berbuat perbuatan yang baik, yaitu zikir. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan pernah di dalam hatimu ada iktikad atau keyakinan apapun itu sumbernya dari makhluk, jangan. Tegak luruskanlah hatimu, sumber semuanya datangnya dari hidup. Pun itu yang pertama. Yang kedua, terkait si Salik ketika suluk menghadapi ujian dari Allah dengan bentuk dibukakanlah hijab terkait alam mukasyafah. Terus bagaimana kita mensikapi hal itu? Sebetulnya tidak jauh berbeda Pak dengan alam muhadharah iki. Alam kasunyatan, jenengan dihadapkan makhluk yang berbagai macam bentuknya, dihadapkan beberapa takdir yang berbagai macam bentuknya, sebetulnya sama, cuman bedanya itu antara alam dohir, alam kasunyatan dengan alam goib, hanya itu. Sikapannya kita hanya bagaimana cara hati itu bisa menembus alam akhirat di dalam dunia itu, di dalam muhadharah. Bagaimana cara hatimu itu bisa tembus alam akhirat di dalam alam mukasyafah.
Karena ingat, fi kulli mukawwanat khafiyun ay khayyun wa huwa wujudullah. Ingat, di dalam diri semua makhluk yang kita terka makhluk, ya, itu ada sesuatu yang paling halus, yang tidak ada hamba yang Allah izinkan untuk bisa masuk di dalam, untuk bertemu sir tadi, rahasia yang halus itu tadi, kecuali golongan-golongan mukhlisin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Al-mukhlasin adalah, inilah Pak, iman yang sudah ihsan. Inilah golongan yang Allah katakan sebagai golongan ma'rifatullah. Baru di situ. Lah, berarti sikapan kita ketika saat di dunia muhadharah kasunyatan atau di dunia ghaibiyah mukasafah, tetap bila mana kita betul-betul bisa terombol di dalam alam akhirat, di situ cuman satu. Pandanglah sejatine sing urip. Tentunya tidak terlepas dari zikir tadi. La ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana. Urusan jenengan ini dalam hal tentang ilmu ini hanya bisa menjelaskan di dalam waktu mimpi. Terus penerimanya orang berbagai macam. Udah, itu bentuk kita diperintahkan Allah tidak boleh membedakan antara sing benci ambek sing senang, antara yang menolak dan yang menerima. Kalau jenengan sudah tidak membedakan di antara dua hal ini, maka di situ yang ada di dalam hati jenengan tersenyum. Inilah yang diisyarohkan oleh Kanjeng Nabi, mengapa saat beliau itu didatangi malaikat Jibril, ditawarkan jasa untuk menghancurkan orang-orang yang mendurhakai dengan risalah dinul haq. Rasulullah jawab, jangan, itu kan kaum Taif, jangan Bril. Maklum mereka itu karena belum mengerti. Ibu, nek bapak itu durung saged nampa, terus jenengan sampai no kok malah sampai dilokno sesat, ajaramu sabarus meneng wae sik timbang gegeran. Karena beliau belum paham. Bapak yang ngono, jikalau menyampaikan terhadap istrinya kok malah jawab, ayo pegatan, misalnya ngono, ya jok kesusu ditukar dulu, ojo maklumono memang dereng ngerti. Wis tah Pak, engko nek wis ngerti dengan sendirinya dia akan setuju dengan apa yang jenengan sampaikan. Jadi bundelane iku antara ngerti dan belum mengerti. Hanya itu. Antara sadar dan tidak sadar. Di situ Pak. Ingat, orang yang sadar, orang yang wusul, itu bukan berarti orang itu merasa wusul. Orang yang wusul atau orang yang mengerti bukan berarti orang itu merasa ngerti. Orang yang ngerti sebenarnya, orang yang wusul sebenarnya, yaitu orang yang sudah tidak merasa dirinya ngerti atau dirinya wusul. Niki bukan bahasa bulet Pak, bahasa sing bingung no memang. Makanya kalau boleh saya tarik kesimpulan, jenengan belajar ilmu tauhid itu jenengan belajar tambah goblok.
tambah bodoh, gak malah tambah ya iku sing kudu sampean goleki. Ingat, dalam hal sifat wajibnya Allah 20 itu ada sifat mohal. Artinya sifat wajib Allah itu akan menjadi sifat mohal kita. Mohal itu kebalikan. Nek Allah wujud berarti kita Adam. Tidak ada. Cuman bagaimana caranya hati ini bisa menetapkan bahwasanya makhluk ini gak wujud, padahal nyatane realitane meja wujud. Lah ngoten nggih. Sering saya katakan, kembalilah kau ke asalmu. Asalmu itu tidak ada. Adanya sebab diadakan yang ada. Kalau kau kembali kepada asal, maka akan tahu sejatine kita itu enggak ada. Ketika Anda sudah merasa tidak ada, disitulah akan nyata sebetulnya yang ada. Aku sekolah tutuk insinyur gak tahu son ngrungokno pelajaran sing kok gagas iki. Ya wis kayak pengalaman ae rapopo. Ingat Pak, ketika proses manusia untuk kembali kepada yang ada inilah masa kritis kita, di mana nafsu bertengger di dalam dada kita menghalang-halangi wa yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi jenengan. Jangan sampai jenengan iki masuk di dalam golongan surat Al-Hijr ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini. Jadi Pak, cukup sederhana sebetulnya ketika kita mensikapi keadaan kita di alam mukasyafah atau di alam muhadharah, cukup jatuhkan hatimu lewat rasa terhadap urip. Inilah sejatine maksud asyhadu alla ilaha illallah. Hai, ganti Ibu. Ayo operator. Yang ini kini awal mah gak dicek sound mike. Nggih, monggo. Sampeyan cekel monggo. Ngeten Gus,
Kula niku tumut tarekat pun 2,5 tahun. Nah, terus niku saged munggah kiambek, munggah kelas kiambek. Munggah teng pundi? Boten semerap kula dhewe nggih boten semerap. Terus nggih ngoten munggah kelas. Kula mikir-mikir maneh kok gak munggah-munggah, wis 2,5 tahun. Mosok aku iki goblok lho ngeten. Akhire kula buka-buka YouTube, terus ketemu YouTube panjenengan. Kula rungokno. Akhire kula padosi, terus sampai mriki. Daleme pundi? Jombang. Oh, nyidek mawon. Lah nyidek. Masih ngoten kula nitik Grab, Gus. Oh, ngeten nggih. Napa Nah, temriki kula pun asal setahun, terus adik kula sing nomor sekawan niku, apa kan saiki gak melok tarekat ngeten. Aku pindah, aku kepingin munggah kelas, kula jawab ngoten. Nggih. Ngoten, terus ketemu malih kula. Nggih ngoten, awas sesat ngoten. Terus ketemu malih kula ten griyane. Aku lho mambengi ngimpi kon jare. Ambek Lilis, adik kula Lilis nggih mriki. Kon niku lho kok nguber-nguber aku. Kon niku dadi barongsai. Ngoten kula lak kepikiran. Lho, barongsai iku enom ayu ta elek, welek kaya setan. Ngoten. Kula kepikiran makane kula sakon kok nek ngaji tak enteni dina Sabtu kajenge tanglet. Ngene iku artine napa? Oh, ngoten nggih. Nggih. Nggih, Pak. Sampun nggih. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing padha ngiman. Amanu iki belum ihsan. Yang dipanggil iman kita hanya sekedar secara fisik menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Iman kita itu masih berhenti di nama ataupun di sifat ataupun di zat, belum pada wujudnya. Udkhulu sempurnakno sira kabeh, udkhulu mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafa khali sampurno. Artinya apa? Kita sudah tahu urut-urutan di dalam agama Islam iku habis Islam iman, habis iman ihsan. Mengapa kita sudah beriman kok ya disuruh untuk menyempurnakan Islami? Mudun maneh. Kalau ayat ini panggilannya ya ayyuhal muslimun, berarti kita yang habis membaca syahadat harus melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Iki amanu kok mudun maneh dikon nyempurnakno Islami. Ternyata miturut pengertosan maksud di dalam ayat itu tadi surah Al-Baqarah 208. Banyak kita yang ngaku-ngaku iman pada Allah tapi ngibadahe masih belum bener. Saya katakan belum bener. Ubudiyah, madepi ruh terhadap urip itu belum. Sehingga jangan heran kalau kita waktu sholat hatiku kelingan macam-macam urusan dunya. Bapak Ibu, dalam ayat ini khusus di kalimah kafah sampurno iki, sempurnone Islam iki duduknya di makrifat. Syariat toriko hakikat makrifat. Syariat iku minangka tumpaan, toriko itu jalan, hakikat itu tujuan, makrifat tujuan ini
sudah sampai, berarti nyata nih tujuan disebut salat. Yun sewu, syariate aturan-aturan tentang ilmu di situ. Salat, thariqae nama salat, itulah jalan, fasilitas yang Allah berikan terhadap hambanya untuk bertemu Allah di situ. Berhubung kita belum hakikat, belum naik kelas di hakikat, bagaimana mungkin jenengan iki menerjemahkan tujuan dengan benar? Apa cak tujuan sholat? Nyembah nang Allah. Nggak ngoten nggih? Terus kowe ketemu sapa, Pak? Ternyata ketemu bokong semok. Loh. Berarti kita belum berhakikat. Kalau tujuannya adalah innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh, niki hada siratum mustaqim, maka di situ Allah akan berikan wasilah sirat, jalan langsung penghubung antara ruh dengan Allah. Niki surat Maryam ayat 36. Hada siratum mustaqim, kalau jenengan estu ati iku lungguhe manah ini wajah tu wajia, Allah akan memberikan satu wasilah atau sirat, jalan khusus antara ruh dengan Allah. Wujudnya barulah nyata nih hakikat disebut makrifat. Sampai bawa sepeda, terus sepeda ini berputar-putar di jalan, ditanya, Pak kemana? Enggak di tujuan. Istilah jenengan niki ibadah, kanok hakikate, bagaimana mungkin bisa sampai tujuan? Boten saged Pak Bu. Makanya leres sampean wau jawab naik kelas. Tapi mohon maaf sekali lagi, saya dulu nggih seperti jenengan kuwi. Nerko perkara apa sing sak njabane thariqah itu tak anggap sesat. Enggak jauh berbeda, dan itu proses kita semuanya. Sehingga ilmu hakikat itu kita simpulkan sebagai ilmu yang menyesatkan. Dan itu sudah biasa Pak Bu. Itulah memang proses kita semuanya. Sebelum sampai ke fitrahan kita harus kotor dulu. Kita habis beli baju di toko, bersih, ambunya wangi. Setelah kita pakai berminggu-minggu, iso nang kerah niki wonten petane, peta gambar ireng-ireng, baunya ya lebus. Kalau Anda ingin kembali bersih lagi, cucilah baju tersebut. Sama ruhaniyah kita juga begitu. Tapi jikalau kau tidak menginginkan, itu hakmu, saya hormati. Enggak salah miturut panjenengan, karena itu sudah keputusan Anda masing-masing. Pun ketika jenengan diimpekno, diuber-uber barong saya nggih. Mungkin bisa sampai buka di dalam surat Ibrahim ayat 3 Bu. Jawabannya itu di dalam surat Ibrahim ayat 3. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Nafsu iku Bu. Nek ngomong elek kan gambaran secara realita. Iblis iku ora eneng sing ganteng, ora eneng sing ayu, terus sampean. Yo persis barong saya. Intine medekno, inna nafsa la amaratum bisu, elek banget.
Lah iblis iki nafsu iku hanya mengejar orang-orang yang belum ketangkep. Dengan cara bagaimana iblis mengejar? Yastakhibunal hayata dunya, menjadikan keindahan kenikmatan dunia ini terkesan terasa indah dan kekal. Sehingga dengan begitu jenengan akan yakin hatinya akan kesensem. Nek wis kesensem ya sudah, itu berarti tondo hati kita telah tertangkap oleh nafsu, akhirnya jadi budake hawa nafsu. Sing sugih ditambah sugihe, sing mulya ditambah mulyane, tapi syaratnya wajib dikongkon ngaku-ngaku dheweke sing mulya, dheweke sing sugih, dheweke sing pinter, dheweke sing nyapo-nyapo niku. Itulah cara nafsu mengejar hati jenengan jikalau jenengan dikejar. Pertanyaan berikutnya, apakah saya lari ataukah saya hadapi? Terserah jenengan. Nek cara kula papak. Ngerti dipapak? Wajahidu fi sabilihi. Surat apa iki? Al-Maidah. Kalau enggak salah lho ya. Wajahidu lan padha ngedepo sira kabeh. Nek bahasa perang depono gluten lho, ngoten lho niki. Tapi olehnya kaum merangi fisabilihi, di dalam jalan Allah. Ini sih yang dikatakan jalan Allah itu. Jenengan dengan memegang teguh tali Allah, dzikir, itulah cara jenengan itu bisa menjinakkan nafsu. Tapi ingat, yang menjinakkan perkaranya nafsu bukan kita, tapi atas anugerah pertolongan Allah di situ. Jadi sok nek diimpekno maneh Bu, mpun melayu gluten. Sampeyan coplok ndase engko lak dadi wayu. Barang saya kan ngono, asine kan senes raine to. Raine iku rai pura-pura supaya wedi jenengan. Coplok olah. Nek cara barang saya ngenak menungso niku. Kadang ndase barang saya ku rupa bajul, lha ngoten nggih. Rupa banteng, wis rupa bangsa sing medekno. Sampeyan coplok lak roh. Pun niku Bu artine mengke nek wonten griya sampeyan buka surat Ibrahim ayat 3. Nafsu itu utawa bolo-bolone nafsu itu menjadikan hati jenengan bagaimana bercinta dengan selain Allah, yaitu kesenangan dunia. Mekaten. Nggih, Ibu tasik wonten? Cukup Bu nggih? Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.